Apakah Al-Ghazali dan René Descartes filosof yang skeptisis? Filosof yang menyandarkan pemikirannya kepada skeptisisme. Saya kira perlu kita bincangkan tentang tuduhan ini, dan kesempatan ini kita akan mencoba membicarakan itu. Ikuti terus. Dalam suatu diskusi dengan teman-teman, ketika membahas tentang skeptisisme, dia memasukkan Piro, Al-Ghazali dan René Descartes sebagai sosok yang skeptisis. Saya kira klasifikasi ini klasifikasi yang cukup serampangan dengan menyamakan ketiganya. Dalam naskah-naskah akademik juga kita temukan sebetulnya cara pandang yang sama seperti teman ini, misalnya di dalam bukunya Ali Asghar Yazdi, Sejarah Skeptisisme, yang menempatkan Piro, Al-Ghazali dan René Descartes dalam satu pandangan skeptis yang sama. Padahal menurut saya pandangan skeptisisme atau pandangan skeptis dari ketiganya adalah berbeda. Skeptisisme sebetulnya ada dua mode, ada dua varian menurut saya. Yang pertama skeptisisme filosofis dan skeptisisme metodis. Skeptisisme filosofis inilah skeptisisme yang menolak sama sekali kebenaran, bahwa pengetahuan pun itu juga tidak mungkin, kebenaran itu juga tidak ada. Sementara skeptisisme secara metodis adalah skeptisisme yang berbicara bahwa keraguan itu sebatas sebagai metode justru untuk menyingkap yang paling benar itu sendiri. Nah, pandangan yang pertama itulah sebetulnya yang dianut oleh Piro dari Elis, yang pengikutnya disebut Pironian. Sementara yang kedua itu sebetulnya dikembangkan oleh Carneades dan Arcesilas di dalam sekolah akademiknya Plato. Makanya kemudian yang kedua ini juga disebut sebagai skeptisisme akademik, karena memang dikembangkan di dalam sekolah atau kampus akademik punya Plato. Nah, kalau kita melihat kepada dua klasifikasi ini, maka sebetulnya René Descartes dan Al-Ghazali tidak masuk ke dalam klasifikasi Pironian, tidak bisa menyamakan pandangan René Descartes dan Piro. Sekarang kita coba lihat misal buku yang diacu di dalam tulisannya Ali Asghar Yazdi tentang sejarah skeptisisme. Tentang Al-Ghazali misalnya dia mengacu buku Al-Munqidh Minadh Dhalal, bahwa di dalam buku itu katanya Al-Ghazali mendasarkan tentang ajaran skeptisisme. Saya kira tidak, karena di dalam buku itu skeptisisme yang dimaksud oleh Al-Ghazali bukanlah penolakan kepada semua pengetahuan, juga bukan sebagai satu metode, sebagaimana René Descartes menulis di dalam buku Meditation on First Philosophy. Jadi skeptisisme atau keraguan yang dinyatakan oleh Al-Ghazali di dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal itu adalah satu peristiwa real, satu yang dia alami, bahwa dalam pencariannya tentang pengetahuan dia pernah mengalami keraguan yang maha dahsyat, satu keraguan yang betul-betul membuat dirinya hingga sakit. Itu dialami selama 2 bulan. Baru setelah itu dia mampu terbebas dari keraguan itu berkat hidayah ilahi, kata dia di dalam buku itu. Jadi sama sekali dia tidak menolak pengetahuan sebagai tidak sama sekali tidak menolak kebenaran. Justru dia menyandarkan kita harus mencapai kepada kebenaran. Begitu juga dengan René Descartes. René Descartes di dalam Meditation on First Philosophy sama sekali tidak menolak kebenaran, karena bagi Descartes keraguan itu adalah metode. Untuk sampai kepada keraguan, kata René Descartes, kita harus mengeluarkan semua pengetahuan-pengetahuan kita, lalu pengetahuan itu kita periksa satu-satu, pengetahuan yang sudah busuk, pengetahuan yang penuh asumtif, pengetahuan yang penuh kebencian, yang penuh nafsu, itu kita buang kira-kira. Lalu kita pilih yang baik-baik, yang objektif kira-kira, yang memiliki dasar rasionalisme yang kuat. Itu yang kemudian kita pilih. Itu yang dinyatakan oleh René Descartes di dalam Meditation on First Philosophy. Karena itu René Descartes di dalam pencariannya saat menggunakan metode keraguan, yang dia temukan adalah dirinya yang berpikir sebagai res cogitan dan res extensa. Itu yang dia nyatakan. Walaupun kemudian memang keraguan itu tidak berfungsi ketika
dia menyatakan bahwa Tuhan sebagai ide bawaan misalnya. Itu perangkat itu cara dia di dalam melihat bagaimana persoalan keimanan dan persoalan filsafat yang berangkat dari keraguan. Kalau segala sesuatu yang membicarakan tentang keraguan lalu dianggap sebagai penganut skeptisis, wah saya kira semua kita adalah skeptisis karena kita berangkat dari suatu keraguan ya. Bahkan misalnya Murtadha Mutahhari di dalam buku Keadilan Ilahi menyatakan bahwa keraguan itu adalah jembatan yang paling baik, tetapi rumah yang buruk. Artinya keraguan itu adalah cara yang sangat efektif untuk sampai kepada suatu kepastian, atau cara yang efektif untuk memulai pencarian kebenaran. Tetapi kita tidak boleh tinggal di situ, kita tidak boleh jadikan keraguan sebagai rumah, karena itu adalah rumah yang rapuh, rumah yang buruk. Dengan demikian metode keraguan itu sah-sah saja kira-kira. Tetapi kemudian menyatakan bahwa kebenaran sama sekali tidak ada, pengetahuan itu juga tidak mungkin karena keterbatasan manusia misalnya, itu fideis pandangan itu, tentu saja ini rumit untuk kita terima. Karena bagaimana dia bisa menyatakan bahwa segala sesuatu itu tidak benar ya, sementara kita harus mengakui bahwa pernyataan orang yang menyatakan itu sebagai benar. Nah ini rumit kita terima secara filosofis. Dengan demikian saya kira Al-Ghazali dan René Descartes tidak sama dengan Pyrrho dalam konteks variasi skeptisismenya. Pyrrho skeptisisme filosofis, sementara René Descartes adalah skeptisisme metodis, dan Al-Ghazali saya kira tidak masuk kepada ketiga-tiganya itu. Saya kira ini apa yang saya baca tentang tiga pemikir ini.